Halo Sob, ketemu lagi dengan channel Sobat Football yang akan menyajikan berita seputar sepak bola dunia. Oke, langsung saja kita ke berita utamanya ya Sob. Fans Atletico Madrid ramai-ramai menolak Cristiano Ronaldo untuk bergabung dengan klub kesayangan mereka. Sebagaimana diketahui, Atletico kini muncul jadi klub yang disebut berpeluang mendapatkan pemain 37 tahun ini. Ronaldo diproyeksikan untuk menggantikan peran Luis Suarez yang hengkang sebagai ujung tombak Atletico. Menurut laporan AS, Los Rojiblancos bahkan rela untuk mengorbankan Antoine Griezmann demi Ronaldo. Namun beberapa fans Atletico tampaknya tak senang jika Ronaldo nantinya berseragam klub yang bermarkas di Wanda Metropolitano itu. Mereka membuat gerakan di media sosial menolak Ronaldo dengan menggaungkan tagar #kontra CR7 yang berarti anti CR7. Manajer Barcelona, Xavi Hernandez, mengomentari pertandingan lawan Real Madrid. Baginya, Barca nggak kenal laga persahabatan apalagi lawannya Madrid. Seperti diketahui, Barca mampu menang atas Real Madrid dalam laga pramusim di Amerika Serikat. Pertandingan tersebut sendiri berjalan sengit dengan adanya beberapa insiden keributan yang terjadi dalam laga tersebut. Tercatat, Barca mendapatkan 4 kartu kuning dan Madrid sekali. Seusai pertandingan, Xavi Hernandez menyebut bahwa tak ada pertandingan persahabatan di laga sebesar El Clasico. Kami adalah tim yang lebih baik. Tidak ada yang namanya laga persahabatan buat Barca, terutama kalau lawannya Madrid, ujar Xavi seperti dilansir AS. Presiden Barcelona Joan Laporta dikabarkan masih berharap Messi untuk kembali ke Camp Nou. Seperti diketahui, Barcelona mesti melepas Lionel Messi ke PSG tahun lalu karena krisis finansial. Namun, dalam wawancara dengan ESPN baru-baru ini, Presiden Barcelona Joan Laporta mengungkap harapan yang masih ia jaga terkait Messi. Laporta mau memperbaiki situasi dan mengembalikan jalan cerita ke jalur yang semestinya. Ia menjadi indikasi bahwa Barcelona berpotensi mengejar Messi tahun depan saat kontraknya bersama PSG habis pada bulan Juni. Pep Guardiola menegaskan bahwa The Citizen belum ada di performa terbaik saat mampu mengalahkan Bayern Munchen. Man City memetik kemenangan 1-0 atas Bayern Munich saat bertanding di Lambeau Field, Wisconsin, Amerika Serikat, Minggu 24 Juli 2022 pagi WIB. Gol dari Erling Haaland menjadi penentu kemenangan. Setelah pertandingan usai, Pep Guardiola turut mengomentari performa anak asuhnya. Menurutnya, Manchester City bisa saja lebih mengerikan dari pertandingan tersebut. Namun ia juga mengapresiasi kemenangan 1-0 atas Bayern Munchen yang ditentukan oleh gol dari Erling Haaland. Manajer Chelsea, Thomas Tuchel, mengaku bahwa timnya saat ini makin jauh tertinggal dari Manchester City dan Liverpool usai meraih hasil kurang menggembirakan di pramusim. Dalam laga pramusim Amerika Serikat pada Minggu 24 Juli 2022 pagi WIB, Chelsea secara mengejutkan harus menyerah dari tim asal London lainnya, Arsenal, dengan skor mentereng 0-4. Setelah pertandingan, Tuchel mengakui bahwa timnya mengalami penurunan performa di saat dua rival utama mereka musim lalu, Manchester City dan Liverpool, makin serius menatap musim baru. Mengingat 2 minggu terakhir permainan kami hari ini, kami tidak boleh menyebut 2 tim di depan kami. Kami benar-benar dikalahkan oleh tim yang tidak bermain di Liga Champions musim depan dan finish di belakang kami. Tapi saat ini mereka tampak jauh di depan kita, ujar Tuchel seperti dikutip The Sun. Marcus Rashford menyambut musim 2022-2023 dengan lebih siap. Ia bertekad tak menjalani tahun yang buruk seperti musim lalu. Rashford musim lalu kehilangan posisi utama di Manchester United. Operasi bahu yang dijalaninya di musim panas membuatnya absen hingga medio Oktober dan ia kesulitan mendapatkan performa terbaiknya sejak saat itu. Kini, setelah punya waktu libur yang cukup musim panas ini dan bisa mengikuti pramusim secara penuh, Rashford merasa bahwa kondisinya bagus dan siap untuk mengarungi musim depan dengan rasa percaya diri yang tinggi di bawah arahan Erik ten Hag. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan tengah mempersiapkan tawaran pada Inter Milan untuk memboyong Denzel Dumfries. Dumfries sebenarnya baru gabung Nerazzurri selama semusim, namun ia mampu tampil apik bersama Inter. Dumfries tampil sebanyak 45 kali di semua ajang kompetisi. Ia mencatatkan 5 gol dan 7 assist bagi Inter. Kini ada kabar terbaru soal ketertarikan Manchester United pada Denzel Dumfries.
Rumornya, MU tengah menyiapkan tawaran pada Inter Milan untuk memboyong pemain berusia 26 tahun tersebut. Dilansir Gazzetta dello Sport, MU dikabarkan akan segera melepas penawaran tersebut setelah Aaron Wan-Bissaka dijual. Napoli rupanya sempat menolak tawaran dari Barcelona untuk Kalidou Koulibaly di musim panas ini. Chelsea resmi mendatangkan Koulibaly seharga 40 juta euro dari Napoli. Pemain 30 tahun itu dikontrak selama 4 tahun di Stamford Bridge. Dilansir Football Italia, Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis, buka-bukaan soal transfer Kalidou Koulibaly. Menurutnya, Barcelona menjadi tim pertama yang menawar Koulibaly. Namun, De Laurentiis enggan melepas Koulibaly ke Blaugrana lantaran klub Catalunya itu tersandung masalah finansial. Alhasil, Napoli akhirnya melepas sang pemain ke klub Premier League Chelsea. Raksasa Premier League Chelsea dikabarkan telah menyepakati perpanjangan masa pinjaman Romelu Lukaku di Inter Milan. Setelah kembali ke Chelsea, Lukaku tak bisa mengulang performa apiknya seperti saat di Inter. Ia pun jadi sasaran kritik dan cemoohan dari banyak pihak. Lukaku kemudian mengambil langkah kejutan lagi. Ia balik ke Inter Milan dengan status pinjaman pada musim panas 2022 ini. Kini kabar yang dilansir dari The Sun, Chelsea sepakat memperpanjang masa peminjaman Lukaku di Inter Milan selama semusim lagi. Laporan itu menyebut bahwa Lukaku dianggap sebagai surplus di skuad Chelsea, jadi pemain Belgia itu diizinkan terus bermain di Inter. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan menjadikan gelandang Lazio Sergej Milinkovic-Savic sebagai alternatif utama andai mereka gagal menggait Frenkie de Jong. Manchester United memang belum menyerah untuk mendapatkan tanda tangan de Jong. Namun kesabaran setan merah kini mulai habis dan mereka tengah mempertimbangkan nama lain. Kini seperti dilansir Calcio Mercato, salah satu nama yang muncul ke permukaan adalah Milinkovic-Savic. Bahkan pemain asal Serbia itu kabarnya berada di urutan teratas dalam daftar alternatif de Jong yang disusun Erik ten Hag. Meski demikian, Manchester United harus siap membayar mahal untuk menggait Milinkovic-Savic. Pasalnya, Lazio kabarnya menetapkan bandrol mencapai 70 juta euro untuk sang gelandang. Jurgen Klopp menilai bahwa striker anyar Liverpool Darwin Núñez masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Striker baru Liverpool Darwin Núñez mencetak 4 gol di laga pramusim melawan RB Leipzig. Meski demikian, masih banyak suara-suara sumbang yang mengkritik dan meragukan kemampuan Núñez. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp mengaku heran dan terkejut mengapa banyak orang yang mencemooh pemain yang dibeli senilai 64 juta pound sterling tersebut. Menurut Klopp, tidak masuk akal jika Núñez tidak membutuhkan adaptasi pada permainannya karena baru saja bergabung dengan tim. Usai sudah saga mengenai masa depan Gianluca Scamacca, Sassuolo telah sepakat melepas penyerang timnas Italia itu ke klub Inggris West Ham United. Scamacca tampil melawan bersama Sassuolo dengan torehan 16 gol dari 36 penampilan di Serie A. Sebelumnya, ia santer dikaitkan dengan PSG yang juga berniat untuk mendatangkannya ke Paris. Namun dilansir Football Italia, Sassuolo kini telah sepakat untuk melepas sang pemain ke West Ham United. CEO Sassuolo Giovanni Carnevali membeberkan biaya yang dikeluarkan The Hammers untuk mengamankan tanda tangan Scamacca. Ia yakin telah membuat keputusan terbaik dengan menerima proposal West Ham. Sassuolo dikabarkan menerima 36 juta euro plus bonus 6 juta euro dari West Ham untuk sang pemain. Kini kepindahan sang pemain pun hanya tinggal menunggu waktu. Dries Mertens dilaporkan menjadi rebutan Lazio dan Inter Milan. Mertens saat ini berstatus tanpa klub usai tak memperpanjang kontrak di Napoli. Mertens resmi mengakhiri kebersamaannya bersama Napoli yang sebelumnya terjalin selama 9 tahun. Mertens dikabarkan saat ini masih ingin bermain di Italia selepas dari Napoli. Dua klub Serie A yaitu Lazio dan Inter Milan mengintip peluang untuk mendatangkannya. Namun dilansir Corriere dello Sport, Lazio dikabarkan memimpin perburuan tanda tangan pemain asal Belgia tersebut. Lazio bakal memanfaatkan keberadaan pelatih mereka Maurizio Sarri untuk mendatangkan Mertens yang pernah membesut Mertens kala masih menukangi Napoli. Julian Nagelsmann membuat pernyataan mengejutkan soal kondisi fisik bek barunya Matthijs de Ligt. Dia menyebut kebugaran ex-kapten Ajax itu sangat tertinggal dari rekan-rekan yang lain.
Hal itu diakui akan jadi PR besar baginya. Didatangkan dengan harga mahal, Matthijs de Ligt langsung mempesona para pendukung Bayern Munich dengan torehan gol saat melawan DC United. Namun di balik itu, ada kekhawatiran sangat besar dari sang pelatih Julian Nagelsmann. Dilansir dari Bild, ia menilai sang pemain punya kebugaran fisik yang buruk. Namun ia juga menyatakan akan membantu de Ligt untuk mencapai kebugaran yang maksimal. Pemain AC Milan Brahim Diaz yakin timnya bisa berbicara banyak di Liga Champions musim depan. Milan berhasil meraih Scudetto musim lalu, tapi di Liga Champions mereka langsung kandas di babak grup setelah finish di posisi juru kunci. Musim ini, Il Rossoneri masuk ke pot 1 undian Liga Champions karena berhasil menjadi juara, dan dia yakin jika timnya bisa percaya diri, Milan bisa tampil lebih baik dari musim lalu. Ia juga meminta rekan-rekan timnya untuk bisa lebih percaya diri tampil di Liga Champions musim depan. Massimiliano Allegri dikabarkan hanya mau kehadiran Alvaro Morata untuk melengkapi kekuatan serangan Juventus. Ia menuntut klub buka pembicaraan baru dengan Atletico Madrid. Morata sudah menuntaskan masa pinjamannya di Juventus selama 2 musim. Striker asal Spanyol itu kembali ke Atletico Madrid setelah Bianconeri ogah menggunakan klausul pembelian penuh. La Gazzetta dello Sport mengklaim Allegri telah memperingatkan para petinggi Juventus bahwa tidak ada yang bisa menyeimbangkan skuad lebih baik dari Morata. Ia juga mendesak Juventus agar mau membeli Morata dari Atletico Madrid.